Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di renungan harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin kita mengucap syukur saat keadaan berjalan baik, tapi betapa sulitnya saat keadaan berjalan salah. Yang lebih disayangkan lagi, banyak orang yang lupa menghargai kelebihan karena terpuaskan dengan segala kenyamanan atau kesenangan hidup. Ucapan syukur yang sejati adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Bukan hanya untuk menunjukkan kepada kita sebagai pribadi betapa kita sangat menghargai segala yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Hari ini mari kita fokus pada kekuatan rasa syukur. Mari kita lihat kisah Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa potong roti dan seekor ikan kecil. Dalam Matius pasal 15 ayat 32-39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak, yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka perlu diberi makan. Tetapi jumlah yang tersedia terlalu rendah untuk itu. Jadi apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa makanan. Menakjubkan, semua orang kemudian diberi makan. Bahkan dikatakan, masih ada 7 keranjang penuh setelah itu. Apa yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu apa yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik ucapan syukur. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada kekuatan yang jelas dalam ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan pernah menjelaskan pentingnya mengucap syukur. Ia mengatakan bahwa Thanksgiving adalah bentuk ekspresi atau cara kita serahkan semuanya, termasuk masalah yang kita hadapi, ke tangan Tuhan. Menyerah sepenuhnya. Katakan kepada Tuhan bahwa kita ingin dibentuk dan diubah menurut jalan dan kehendak Allah. Semoga kasih-Mu meluap ke dalam hidup kami. Biarlah kuasa Allah bekerja mengubah hidup kita. Lepaskan semua keinginan pribadi dan terima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan terburuk. Mari kita hargai semua yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Percayalah bahwa seburuk apapun hari kita, ada rencana besar yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Setelah ucapan syukur, tidak peduli betapa sulitnya pergumulan yang kita hadapi, Tuhan berfirman kita tidak perlu takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperbolehkan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan ini dilakukan dalam doa dan permohonan. Mohon lampirkan ucapan terima kasih. Jadi mari kita lihat ayat berikutnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Apakah kita hanya perlu bersyukur dengan cara tertentu? Hanya ketika semuanya berjalan dengan baik. Yang ini bilang tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang benar-benar diinginkan Tuhan bagi kita di dalam Kristus. Ingatlah juga bahwa persembahan syukur juga harus dilakukan dalam nama Yesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus pasal 5 ayat 20. Sama seperti keajaiban yang terjadi di kalimat sebelumnya, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam situasi keuangan, dan lain-lain, mari kita hadapi dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja melalui ucapan syukur kita, sehingga mujizat yang paling luar biasa pun bisa terjadi. Kita dapat mengalami pemulihan, terlepas dari kesulitan kita hari ini. Syukur dapat mendatangkan kuasa Tuhan ke dalam hidup kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya untuk bekerja dalam hidup kita, memberi kita hikmat untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan selaras dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan adalah apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dan yang terpenting adalah rasa syukur. Syukur membuktikan bahwa kita sungguh mencintainya dan percaya bahwa apapun yang Dia berikan hanyalah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan putus asa, kehilangan harapan tentang apa yang sedang kita alami. Semua itu tidak akan membawa manfaat dan hanya akan menutupi berkurangnya nikmat Tuhan bagi kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana, sekalipun yang berasal dari hati, akan mendatangkan banyak berkat dalam hidup kita. Hari ini, mari pastikan hati kita dipenuhi rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan kita yang setia akan selalu memberikan pelampiasan sesuai dengan rencana terbaiknya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.